Kami berharap seluruh peserta didik kami dalam keadaan baik dan tentunya sehat. Seperti biasa, salam yang menjadi rutinitas kita. Salam SMP. Semangat fraternitas Dinan. Tentunya masih bersama kami Bapak Ibu gurumu, bidang studi bahasa Indonesia, khususnya kelas 9. Saya Pak Merkiano Brahmana. Saya Ibu Nita Wahyudina Borolimbo. Tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia jilid ketiga dengan materi melaporkan hasil laporan percobaan. Dan anak didik kami, sebelum kita akan menyaksikan video pembelajaran untuk bahasa Indonesia kelas 9 jilid ketiga, maka mari kita saksikan video berikut. Sekarang saya sudah menggunakan alat pelindung diri. Mari kita mulai percobaan ini. Kok ada ya Ibu SS sedang memakai pakaian percobaan? Itu pelajaran IPA atau bahasa Indonesia ya? Ya, itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Ketika kalian sudah selesai melakukan percobaan, kalian harus membuat teks laporan percobaan. Melaporkan hasil percobaan. Apakah yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, melaporkan hasil laporan percobaan. Peserta didik mampu mengidentifikasi, definisi, dan ciri-ciri laporan dengan benar, serta mengutamakan sikap rajin dan giat. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, melaporkan hasil laporan percobaan, peserta didik mampu menyimpulkan informasi laporan percobaan dengan benar, serta mengutamakan sikap rajin dan giat. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran melaporkan hasil laporan percobaan, peserta didik mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan laporan percobaan dengan tepat serta mengutamakan sikap rajin dan giat. Pengertian laporan percobaan. Laporan percobaan dilakukan berdasarkan pengamatan yang memiliki hubungan sebab akibat antar gejala. Ketika sudah melakukan hal tersebut, kalian dapat membuat laporan. Laporan tersebut akan kalian wujudkan di dalam bentuk teks laporan percobaan. Apa ya pengertian dari laporan percobaan? Laporan adalah hasil sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil kepada orang banyak. Laporan percobaan merupakan suatu teks berisi paparan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan adalah suatu bentuk yang memaparkan suatu fenomena hasil, atau disebut juga dengan teks klasifikasi. Laporan percobaan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Apa ya tujuan percobaan? Tujuan percobaan adalah memahami suatu materi dengan cara bereksperimen. Apa saja yang dapat dilaporkan? Yang dapat dilaporkan adalah merupakan laporan hasil pengamatan, laporan hasil percobaan, dan laporan hasil karya ilmiah. Adapun yang menjadi ciri-ciri laporan adalah yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua, pembahasan dikemukakan secara objektif. Yang ketiga, hasil
menyajikan fakta, bukan opini. Yang keempat, disusun berdasarkan struktur yang sistematis dan lengkap. Yang kelima, menggunakan bahasa yang baku dan ilmiah. Yang ketujuh, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan, dan lengkap. Menyimpulkan informasi laporan percobaan. Apa yang harus kamu perhatikan? Yang pertama, bacalah dengan seksama laporan percobaan yang akan kita simpulkan. Yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkanlah informasi dari laporan tersebut. Tetap mengingat, pilihlah kosakata baku dan susun dengan gaya kalimat sendiri pastinya. Ingat, tetap memperhatikan penggunaan kalimat efektif dan kosakata yang baku. Adapun menjadi struktur teks laporan adalah yang pertama, pernyataan umum. Bagian ini berisi paparan atau klasifikasi sesuatu yang dibahas secara umum. Apa saja yang terdapat dalam pernyataan umum? Yakni pengertian atau disebut juga dengan landasan teori, tujuan, dan latar belakang. Seperti contoh, seperti hewan, alam, tumbuhan yang dibahas secara umum. Yang kedua, uraian. Bagian ini berisi aspek-aspek laporan yang mengandung poin-poin laporan yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. Menggambarkan sesuatu secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan makhluk hidup, dan penggunaan alat dan bahan secara khusus. Demikianlah struktur teks laporan percobaan, ada dua, pernyataan umum dan uraian. Adapun ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan adalah yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok secara generik seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan mawar, ikan tawar, unggas, reptil, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. Budi sakit gigi, maka harus dilakukan pemeriksaan gigi. Lalu lintas di jalan menuju puncak macet. Hati-hati, sering terjadi kecelakaan di simpang 5. Kata tugas digunakan menjaga tulisan koheren. Kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren, karena kata tugas dapat menghubungkan setiap bagian dalam teks atau paragraf, sehingga menyatu dengan bagian yang lain dan dapat dimengerti dengan baik tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat dengan subjek sebagai pelaku dari sebuah kejadian atau pekerjaan. Sebagai contoh, ibu menggandeng tangan adik selama berbelanja di pusat perbelanjaan. Ia tinggal di Tangerang. Imam berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor setiap harinya. Semua pengunjung mengagumi pertunjukan tari tradisional itu. Kata kerja aktif dibagi atas dua, kata kerja aksi dan kata kerja proses. Kata kerja aksi adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa suatu subjek sedang melakukan kegiatan, tindakan, aksi, ataupun perbuatan. Sedangkan kata kerja proses adalah kata kerja yang menunjukkan proses. Sebagai contoh, Andi memakan bakso itu dengan lahap. Yang kedua, di kebun, Sari menyiram dengan rajin bunga setiap hari. Berikutnya, memakai kalimat perintah. Contoh kalimat perintah pada teks laporan percobaan antara lain merupakan
siapkanlah, aduklah, jauhilah, tambahkanlah, tuangkanlah, hendaknya, campurkanlah, serta lain sebagainya. Berikutnya, menggunakan kata hubung. Tidak hanya memakai kata perintah, teks laporan percobaan juga memakai kata hubung. Contoh kata hubung dalam teks laporan percobaan antara lain, serta, namun, apabila, dikala, bila, sehingga, walau, serta yang lain. Berikutnya, di dalam teks laporan percobaan tidak ada urutan waktu. Yang lebih ditekankan adalah pada urutan kegiatan. Urutan kegiatan adalah barisan kegiatan yang ditulis secara berurutan. Kata hubung yang berhubungan dengan urutan kegiatan adalah lalu, setelah itu, selanjutnya, dan berikutnya. Kemudian, di dalam teks laporan percobaan lebih ditekankan kepada kata benda prasa benda. Contohnya, mobil, air, kaca, gunting. Buku gambar, nasi goreng, lapangan basket merupakan contoh prasa benda. Sementara itu, penggunaan kata ganti orang di dalam teks tersebut sangatlah terbatas. Menggunakan istilah teknis atau bidang keilmuan. Sebagai contoh, initial condition yang artinya syarat awal. Contoh yang lain berhubungan dengan makhluk hidup adalah domain, kerajaan, film, kelas, dan lain sebagainya. Selain itu, di dalam teks laporan percobaan biasanya disertai dengan foto, diagram, dan peta. Di dalam menyajikan laporan percobaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mempersiapkan alat dan bahan untuk praktik, melakukan praktik sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, membuat laporan sesuai dengan format laporan, memperhatikan struktur dan ciri-ciri kebasahan. Bagaimanakah format dalam laporan percobaan? Yang pertama, kamu harus memperhatikan judul. Judul ini merupakan gambaran dari seluruh isi praktik yang sudah kamu lakukan. Yang kedua, nama, kelas. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan ini merupakan apa alasan melaksanakan percobaan. Tujuan percobaan adalah untuk. Yang keempat, hipotesis atau kajian teori. Apa yang diharapkan dari eksperimen ini? Apa hasil yang akan didapat menurutmu? Hipotesa atau praduga percobaan ini adalah yang kelima, alat dan bahan. Apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan? Daftar semua alat dan bahan yang akan digunakan. Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, sementara bahan adalah segala sesuatu yang dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu. Yang keenam adalah prosedur dan cara kerja. Apa yang akan dikerjakan? Urutan langkah demi langkah secara jelas dalam panduan percobaan. Langkah-langkah. Yang ketujuh, data. Data apa yang sudah dikumpulkan, termasuk data tabel, grafik, data yang lain sebagai bahan pembandingan. Catat semua data yang didapat. Yang kedelapan, hasil pengamatan. Apa yang terjadi? Catat semua hasil yang terjadi dan tidak terjadi sesuai dengan harapan. Jangan menghilangkan kesalahan yang terjadi. Yang kesembilan, simpulan. Simpulan apa yang didapatkan? Jelaskan apa yang dipelajari. Semua ketidaksesuaian atau hasil yang tidak diharapkan. Yang kesepuluh, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan kumpulan sumber informasi dari laporan yang berasal dari berbagai sumber. Demikianlah materi kita mengenai laporan percobaan, mengidentifikasi
menyimpulkan, dan akhirnya menyajikan laporan percobaan. Setelah kalian memahami laporan hasil percobaan, peserta didik diharapkan mampu melaporkan hasil laporan percobaan dengan benar dan tepat. Dan tentunya kami berharap pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 jilid ketiga ini bermanfaat dan berguna bagi seluruh peserta didik kami. Akhir kata, saya Pak Merkiano Brahmana. Saya dengan Ibu Rinta Loverina Borulimbo Pamit undur diri dari hadapan anak-anak kami. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Salam SMD. Semangat fraternitas Dina. Salam literasi. Salam cinta bahasa Indonesia.